baru masuk. Nah, Pak udah lewat bornya udah silakan mulai. Kayaknya kalau pasannya merekam juga akan balik ke saya Iya, lagi Pak nanti. iya, iya. Bagi kalau begitu saya aja Iya, yang welcome. merekamnya. Oh, iya, terima kasih. Sekarang gantian, Itu Ardi. Iya, iya, oke, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sanja, apa kabar? Ya, baiklah Pak Sanja. Kan kita agendanya hari ini coaching. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Ardi. Alhamdulillah pada siang hari ini masih dalam keadaan baik dan sehat Pak. Apakah Pak Sanja siap? Oke, saya siap Pak. Oke, baiklah. Ini kita akan mulai. Bagaimana perasaan Pak Sanja menjelang coaching kali ini? Apakah yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Gimana Pak? Baik Pak, saya pada saat ini terserang serasa agak-agak tegang sedikit. Namun nanti saya berharap dari coaching ini saya yakin bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi secara efektif dan baik. Hembuskan ya, teknik stop kan Pak ya. Iya. Agar mengurangi tingkat ketegangan ya, gitu aja Pak. Nah, sekarang saya menghargai kejujuran Bapak. Sekarang mari kita jadikan sesi ini sebagai untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal yang ingin Bapak bahas secara mendalam, Pak? Oke Pak, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau mohon pencerahan dari Bapak nanti tentang permasalahan yang saya hadapi dan berharap bisa Bapak berikan solusinya bagi saya. Oke, siap Iya, Pak. Pak. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan, Pak ya. Nah, Ya. sekarang dalam sesi ini Bapak yang ingin capai dari sesi coaching ini apa, Pak? Bercerita tentang Pada kehidupan Bapak kesempatan sehari-hari ini Pak, mengajar. ya, ya. Ya. Oke Pak Ardi, jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan keluh kesah saya, terutama dalam kegiatan mengajar itu saat saya menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik, misalnya menggunakan Infocus, Ya. kemudian menggunakan media-media elektronik lainnya seperti handphone dan sebagainya, Pak. Iya. Apa, Pak, tujuan Bapak untuk menggunakan teknik belajar media Infocus atau media elektronik tersebut, Pak? Saya inginnya yang pertama itu membuat audiens dalam hal ini peserta didik merasa Iya, terkesan Pak. dengan apa yang saya akan sampaikan, kemudian untuk menarik minat dari peserta didik. Kemudian saya berharap melalui media-media ini jadi anak-anak didik kita itu lebih tertarik untuk belajar, Pak. Iya, benar sekali, Pak. Karena kebanyakan siswa atau murid audiens itu senang, Pak ya, ketika kita menggunakan media audio visual, menggunakan Iya, video-video bergambar. Mereka itu merasa tertarik, Pak ya. Heeh. iya. Nah, jadi, Pak, itu bagus, Pak. Nah, maaf, Pak. Ada telepon masuk. Iya. Jadi, Pak ya, itu kalau boleh saya tahu, apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dalam sesi coaching ini, Pak? Yang saya ingin harapkan itu Pak Ardi, saya ingin menerapkan model pembelajaran dan bisa diterapkan di kelas maupun di sekolah, pembelajaran dengan media elektronik. Contohnya yang sederhana saja menggunakan Infocus dengan aplikasi Canva atau PowerPoint dengan lancar dan mendapatkan feedback atau tanggapan positif dari peserta didik maupun dari rekan-rekan sejawat, Pak. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Karena media elektronik itu sangat bagus apabila digunakan dalam mengajar.
Oke, Pak. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Nah, ini Pak, kalau Hmm. boleh saya tahu, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran yang Bapak inginkan tadi, Pak? Ada kelas kesahnya tidak, Pak? Iya. Di sini Pak Ardi saya agak-agak bukan rasa takut, cuma ya masih agak meragukan Apa? itu. Takutnya saya, Heeh. dalam memberikan kesan positif kepada audien atau peserta didik itu, jadi yang namanya Mm-mm. banyak dengan rekan-rekan sejawat, itu Iya, timbul Pak. bukannya kesan positif, jadi dapat menimbulkan kesan Mm-mm. negatif. Kemudian saya juga Iya. sering itu merasa ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Jadi yang saya inginkan dari Mm. media pembelajaran itu pengen menyampaikan pembelajaran yang sempurna, cuma rasa-rasanya jadi tekanan itu Pak, jadi beban Iya, bagi saya. heeh. Iya, itu mungkin saya tangkap itu Pak. Mungkin ada dari luar Pak ya penilaian yang Iya, bagaimana itu Pak ya. Nah, iya, itu Pak. Saya merasakan, Pak, apa yang Bapak rasakan ini. Nah, sekarang bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak? Apa yang Bapak lakukan untuk menghadapinya? oke. Jadi Contohnya. saya berharap di sini, Pak Hardi selaku coach bisa membimbing saya untuk menemukan solusinya. Namun Mm-mm. bagi saya sendiri itu ya saya membuka ruang untuk menyusun pemahaman lebih mendalam tentang, permasalahan ini dan saya dengan Bapak itu merasa didengar dan didukung untuk, melaksanakan atau menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Iya, bagus, Pak. Baiklah, Pak, kalau begitu kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Oke, sekarang Pak, apakah ada hal yang ingin Bapak tambahkan? Baik, Pak. Di sini saya ingin untuk tampil dalam pembelajaran ini untuk lebih percaya diri karena kembali seperti, Iya, Pak. permasalahan tadi kadang-kadang kita ingin menerapkan ini ada pandangan atau tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan sejawat. Jadi saya yakin dengan bimbingan Bapak saya bisa mencapainya untuk mengatasi hal tersebut, Pak. Oke, baiklah Pak, bagus sekali Pak. Sekarang Pak kita masuk ke tahap rencana aksi kan Pak Iya, dari metode iya. Tirta ini. Nah, baiklah Pak, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Mhm. Bapak dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Misal Pak memberikan video yang bagus itu Pak. Mana Pak? Dalam hal ini saya sudah mulai mempersiapkan diri yaitu dari materi yang Hmm, pertama dari materi yang akan saya sampaikan itu sesuai dengan, hmm, urutan materi dan kurikulum, kemudian sarana-sarana penunjang misalnya laptop, kemudian hmm, proyektor dan hmm. aplikasi-aplikasi yang dapat, mendukung pembelajaran tersebut. Kemudian saya Iya, berlatih untuk mempelajari media-media online, karena media online hmm. ini kadang-kadang jadi kita sudah merencanakan, tapi pada waktu pelaksanaan tahu-tahunya ada gangguan dan hambatan. Jadi saya mempelajari hal itu Iya untuk benar Pak. mengatasinya. Heeh. Iya. Iya memang media online itu terutama sinyal Pak ya, cuaca. Iya, Kadang-kadang kita hadapi dalam kenyataannya itu Pak. Oke, bagus sekali iya, itu Pak. Pak. Persiapannya sudah matang, materi-materi yang dipersiapkan sudah matang. Nah, sekarang Pak, apa prioritas Bapak dalam membuat rencana aksi tersebut? Misalnya prioritas yang utama itu materi itu Pak. Hmm. Baik, Pak. Jadi saya memprioritaskan itu agar anak-anak atau siswa kita itu bisa menerima model pembelajaran seperti ini yang pertama dan bisa Hmm. memahami atau mengerti dengan apa yang disampaikan. Kemudian saya percaya bahwa dengan berlatih dan menggunakan media online seperti ini itu akan merupakan menjadi pondasi yang kuat dalam menguasai materi untuk mengatasi hal-hal dalam pembelajaran, Pak. Mm-mm. Bagus Pak, prioritas yang bagus itu Pak. Hmm. Nah, sekarang Pak, apa strategi Bapak yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak?
Strateginya apa Pak? Bisa bisa diceritakan Pak? Oke, baik Pak. Jadi strategi saya untuk memulai dan merencanakan pembelajaran ini yang pertama itu mencari referensi dulu Pak. Saya mencoba mencari Baik. referensi baik itu dari buku-buku, kemudian dari internet dan sebagainya, termasuk bertanya dengan rekan-rekan sejawat dan mentor. Kemudian itu mempersiapkan materi, kemudian berlatih cara menggunakan media online, terutama yang berkaitan dengan konten-konten online itu. Jadi kemudian saya coba untuk membuat presentasi semenarik mungkin agar bisa menarik minat dan kesenangan dari anak-anak didik itu Pak. Iya bagus Pak. Iya Pak. Kita memang harus membuat pelajaran itu lebih menarik Pak ya, agar mereka Ya. tuh tadinya ngantuk tidak ngantuk, apalagi Iya. jam pulang gitu Pak. Iya. Seharusnya kita tambah ngantuk tuh. Bener Pak. Jam-jam krusial. Nah itu sudah rencana atau langkah-langkah yang bagus sekali Pak. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada murid. Ya jadi kan tantangan pembelajaran itu lebih efektif. Nah sekarang Pak kita ke tanggung jawab di alur tirta ini kan Pak, yang terakhir TA-nya tanggung jawab. Nah sekarang Pak saya ingin masuk ke tanggung jawab ini. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang telah Bapak buat? Baik, jadi saya berkomitmen yang pertama itu untuk mempersiapkan diri mulai dari materi sampai dengan sarana pendukung dengan baik. Kemudian saya berkomitmen apapun yang hambatan dari kegiatan atau rencana saya ini akan saya tetap jalankan untuk istilahnya ini demi untuk anak-anak didik atau peserta didik kita Pak. Dan saya percaya dukungan, kemudian dukungan baik dari rekan-rekan, dari guru-guru sejawat itu akan menjadi kekuatan untuk bisa saya mencapai komitmen saya ini Pak. Benar Pak. Ya Pak, selain memang kita tuh berusaha semaksimal mungkin, kita juga butuh apa Pak, dukungan dari luar Pak ya, teman Ya. sejawat, atasan, kepala sekolah, itu memang sangat dibutuhkan sekali untuk suatu perubahan. Atau lagi sekarang kita sebagai media sosial kan Pak ya sekarang. Ya. Nah, ya baiklah Pak. Sekarang tuh saya akan meminta bantuan siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Tadi kan Pak Dalam hal rekan ya. ini saya akan meminta bantuan dengan rekan-rekan sejawat, baik itu yang sesama rekan sejawat di tempat mengajar maupun rekan-rekan sejawat di luar lingkungan mengajar kita yang menguasai atau yang lebih memahami tentang hal ini. Kemudian saya akan meminta umpan balik dari mereka untuk dalam saya menerapkan pembelajaran online ini agar nanti ya saya bisa mengetahui sampai di mana tingkat yang saya terapkan, kemudian bagaimana di mana kekurangannya dan sebagainya Pak. Itu semata-mata untuk perbaikan dan mendorong motivasi gitu, saya sendiri Pak. Iya Pak, kita betulkan teman. Itu bagaimana kalau misalnya yang rekan ini Pak di MGMP Pak? Oh iya, MGMP termasuk yang rekan-rekan MGMP juga Iya Pak. kan? Di MGMP kemudian ada komunitas belajar. Cuma saya sebanyak mungkin akan minta bantuan ataupun partisipasi dari rekan-rekan Pak. Iya, mengadakan pertemuan-pertemuan. Nah, Ya. selanjutnya Pak, bagaimana tindak lanjut Bapak dari kegiatan coaching ini Pak? Saya berharap saya akan terus meningkatkan kemampuan saya dengan berlatih dan belajar. Kemudian saya meminta umpan balik dari teman-teman, kemudian mentor, termasuk dari siswa, itu untuk meningkatkan kemampuan saya. Karena saya berharap dari kegiatan coaching ini Pak, bukan hanya sebatas ini. Jadi ini saya berharap ke depannya ini untuk sebuah memotivasi saya agar saya bisa fokus pada perjalanan dalam
tugas sebagai pendidik untuk menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi, kemudian dalam mengembangkan keterampilan mengajar secara baik dan efektif, Pak. Oke, baiklah, bagus sekali Pak, dari teman, rekan sejawat, siswa sendiri Pak ya. Iya, Emang dia yang merasakan Pak ya, iya, kadang-kadang refleksi yang paling bagus itu ya siswa itu. dari siswa, Pak. Hmm, Iya. oh, oh. Dia kan tahu kan Pak ya, oh ini Pak Mhm. enaknya ini Iya, menggunakan pelajaran diferensiasi Pak ya. iya. Hmm. Dan kadang-kadang Baiklah Pak. siswa itu lebih jujur juga, Pak Ardi. Siswa kadang-kadang Heeh, lebih jujur dibandingkan heeh. rekan-rekan sejawat. Kadang rekan sejawat kan kadang banyak Iya, pertimbangan, oh nggak enak, nggak ini lain. Tapi kalau siswa itu apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, jadi akan mereka tuangkan heeh. untuk kita, Pak. Iya, heeh, iya benar benar Pak. Kan namanya kan dianonimkan kan Pak ya. Iya, Hmm, itu, Pak. jadi mereka itu ini kan nggak ada nama deh. Iya Pak. Iya. Kadang juga Hmm. s- pernah nggak di sekolah Bapak tuh ada yang eh, dari penilaian kita tuh ngisi survei, survei LSI, Lembaga Survei Iya. Lingkungan. Ada Hmm. yang dari KPK Pak kalau sekolah Iya. kami. Itu ternyata berdampak kepada sekolah tersebut Pak. Iya. Kita Heeh. juga itu boleh dikatakan rutin itu, Pak. Jadi mengisi angket atau survei-survei Heeh. seperti itu. Jadi memang Iya, itu Pak. faktornya secara tidak langsung itu berpengaruh besar kepada sekolah dan lingkungan belajar kita, Pak. Mm-mm. Iya, iya, survei lingkungan belajar, iya Pak. Hmm. Mm-mm. Nah, mudah-mudahan itu kita bisa positif Pak ya, dinilai dari pusat. Pusat Ya. itu kan Pak ya, Iya, langsung dari kementerian pusat itu, langsung Pak. ya. Heeh. Hmm. Baiklah Pak, rasanya sudah cukup Pak apa yang kita bahas pada hari ini. Bapak telah Hmm. memahami inti dari permasalahan dan juga telah menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Oke, saya juga berterima kasih pada Bapak sudah Iya. membukakan hati saya. Jadi dengan kegiatan coaching pada hari ini saya merasa lebih nyaman, tenang dan tidak menjadi beban lagi, Pak. Jadi setelah Hmm. pencerahan dari Bapak, jadi saya lebih tenang, jadi lebih termotivasi untuk kedepannya untuk tetap melaksanakan ini. Yang tadinya agak ragu-ragu dan banyak kebimbangan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, itulah Pak ya pentingnya berkomunikasi, berinteraksi Ya, dengan sejawat di program guru penggerak ini. Kita saling belajar Pak ya, bagaimana ya, untuk meningkatkan efektivitas cara belajar kita, mengevaluasi ya, cara belajar kita dengan rekan guru, dengan siswa, dengan atasan. Kita dibimbing, digembleng Pak ya, ya, benar untuk sekali, Pak. lebih baik. Banyak sekali Heeh. manfaatnya, Pak. Iya, manfaat guru penggerak ini. Apalagi nanti kita setelah ini di demonstrasi konseptual langsung benar-benar dengan teman kita Iya, sendiri, Pak ya. Heeh, saya lihat belajar di iya, YouTube. Wah, ini lumayan ini ya. Semakin tinggi tahapan ini semakin iya, menantang ya. Pelajaran yang kita hadapi. iya. Iya. Baiklah Pak, sama-sama saya juga merasa senang bisa membantu Bapak. Semoga ke depannya kita bisa lebih baik dalam demonstrasi konseptual dalam keadaan yang nyata. Kita bisa terus berkelanjutan untuk merefleksikan, berevaluasi diri terhadap cara kita mengajar dan menjadi guru yang baik, Pak. Baiklah Oke, Pak. oke. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini Selanjutnya apa? selanjutnya kita Refleksi kabari Pak soalnya. Rizky. Iya, untuk refleksinya. Refleksinya, Pak ya. Iya. Pak Rizky, Rub- di di utama aja. rubrik Rubik itu penilaian kolaborasi itu bukan Pak? bukan. Bukan ya, Itu yang bukan ya. yang rubrik itu cuma apa itu? Panduan Cuma penilaiannya. penilaian ya. Mm-mm. Iya, aku masih menggunakan Itu yang biasa. ini kemarin, yang kita pakai di sesi latihan. Iya, itu Pakai apa yang kita itu kumpul coba. Pak ya. Iya, Blanko. Selesai Pak Nejar? Pak Sanja, selesai? Siap, Selesai, Pak. selesai Pak. Oh ya, kalau selesai kita masuk lagi ke main room ya. Selesai. Oh, langsung gabung ke main Ini room, Pak ya. yang refleksinya main room Pak Iya, ya.
Boleh Di di sini sini juga mana? boleh, mau kalau bikin refleksi dulu boleh di sini. Atau kan bisa nanti setelah dirapi-rapikannya bisa Oh, setelah ini juga. Ya, Oh iya iya. oh Oke. iya ya, ya, iya iya, ini Pak, benar. Oke, ya jadi dirapikannya bisa setelah oke. ini juga kan bisa. Oke oke Tapi oke. kalau mau Jadi bikin dulu kami langsung refleksi gabung ke silahkan juga Mentor ya. boleh. Kalau mau Oke oke. bikin dulu refleksi boleh. Oh iya, boleh. Yang formatnya yang kemarin itu loh ya, yang di waktu sesi latihan itu lah ya. Iya, 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 betul. Oh iya jelas Pak Ardi. Jadi menggunakan format itulah. Iya, Sambil kita iya nunggu refleksi Kalau kawan-kawan sekarang yang nantinya lain juga. perwakilan aja satu Iya. orang siapa aja. Perwakilannya aja satu oh orang. Oh iya iya. perwakilan aja. Heeh, Oh iya, Iya. berarti ke main room aja apa langsung Pak? oh iya, langsung aja gabung ke main room. Oke, lah sekarang kita ke main room Pak ya, di lift ini Pak Oke, ya. iya iya di sini. Oke.